Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Freshila Novita, biasa dipanggil Freshil. Aku dari Prodi Arsitektur Lanskap di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Pada hari ini aku bakal ngajak kalian semua untuk jalan-jalan di salah satu taman di daerah Depok. Tepatnya nama tamannya itu Taman Lembah Mawar. Nantinya aku bakal ngajak kalian keliling dan memberikan beberapa sedikit pengetahuan tentang taman. Oke, stay tune. Mari kita jalan-jalan. Jadi aku ada di sisi dari danau di pinggir tamannya. Di sini aku bakal memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman yaitu tentang taman. Jadi pengertian taman secara umum menurut ahli itu adalah sebuah area yang mempunyai ruang dalam berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud diantaranya adalah lokasi, ukuran atau luasan, iklim, dan kondisi khusus lainnya seperti tujuan serta fungsi spesifik dari pembangunan taman itu sendiri. Lalu apa sih pengertian dari taman yang orang umum ketahui? Jadi taman yang oleh masyarakat ketahui itu biasanya adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya dan sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Lalu ada juga pengertian lanskap. Lanskap sendiri ini diartikan sebagai tata ruang luar gedung untuk mengatur pemandangan alam atau luar. Selain itu juga lanskap sejauh mata kita memandang itu dapat dikatakan sebagai lanskap. Nah, jadi apa sih lanskap taman? Lanskap taman sudah pasti gabungan di antara keduanya. Menurut saya ini lanskap taman bisa diartikan sebagai pemandangan taman yang terdiri dari berbagai elemen baik hardscape maupun softscape dan digunakan oleh manusia. Itu sedikit pengertian dari aku. Hai semuanya, karena ada sedikit kesalahan dari file potongan video, jadi nanti beberapa potongan video akan ada di dalam dan luar ruangan. Nah, di sini aku mau memberikan informasi lagi. Tadi kan sebelumnya sudah disebutkan mengenai apa itu taman, lalu pengertian dari taman dan pengertian dari lanskap. Nah, di sini aku mau nambahin pengertian dari pengelolaan lanskap. Jadi apa sih pengelolaan lanskap? Nah, pengelolaan lanskap ini adalah suatu tindakan baik fisik maupun administratif yang dilakukan guna menjaga, mengamankan, dan melestarikan lanskap suatu kawasan. Nah, pengelolaan yang efektif hendaknya dipertimbangkan sejak awal perencanaan sehingga pelaksanaannya terprogram. Ya, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian apa sih pentingnya dari perawatan dan pengelolaan lanskap taman. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Taman sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang penting bagi penggunanya. Nah, taman memiliki fungsi ekologi. Taman hijau merupakan paru-paru kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida atau CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Taman dapat menjadi ruang
bagi warga untuk bersilaturahmi dan berkreasi. Selain itu, taman juga memiliki fungsi estetis untuk memperindah pemukiman, komplek perumahan, perkantoran, sekolah, mal, dan lain-lain. Dalam kota memiliki fungsi planologi sebagai pembatas antar satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya. Selain itu, taman juga memenuhi fungsi pendidikan sebagai tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Tahap pertama pemeliharaan taman adalah menetapkan tujuan umum pemeliharaan taman. Tahap ini berisi rencana dan tujuan pengelola sebagai penanggung jawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pengelola taman. Tujuan umum pengelola taman antara lain yang pertama, areal taman hendaknya selalu dijaga kebersihannya setiap waktu. Yang kedua, areal taman dan segala fasilitasnya dirawat agar dapat digunakan secara optimal dan tampak indah. Yang ketiga, areal taman dan fasilitasnya dipelihara untuk menciptakan lingkungannya yang sehat. Pemeliharaan taman dilakukan untuk menimbulkan rasa memiliki barang umum atau disebut juga public goods, dengan cara menyediakan areal dan fasilitas di taman agar masyarakat merasa ikut memiliki sehingga bisa menikmati kenyamanan taman. Faktor yang mempengaruhi tujuan pengelolaan taman antara lain. Yang pertama adalah intensitas pengguna taman. Yang kedua, iklim dan cuaca. Yang ketiga, topografi. Yang keempat, jenis dan program pemeliharaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, tingkat vandalisme. Pengelolaan taman harus dilakukan secara ekonomis pada waktu, tenaga kerja, peralatan, dan bahan. Pengelolaan taman harus diorganisir dengan baik. Organisasi yang baik menghasilkan efisiensi dan efektivitas pengguna tenaga kerja, peralatan, bahan, dan waktu. Program pengelolaan harus dirancang untuk melindungi lingkungan alam. Di daerah perkotaan yang memiliki sedikit ruang terbuka hijau, kehadiran taman baik taman rumah, taman perkotaan, taman bermain anak-anak, taman perkotaan maupun taman jalur hijau sangat berarti bagi perlindungan lingkungan hidup manusia, tumbuhan, dan satwa liar. Pengelolaan pemeliharaan taman harus bertanggung jawab terhadap keamanan umum dan para operator pemelihara taman. Adanya tanggung jawab pengelola akan memberikan jaminan kenyamanan pengguna taman dan ketenangan bekerja para operator pemelihara taman. Oleh karena itu, pemantauan terhadap elemen-elemen taman dan fasilitasnya harus dilakukan secara rutin sehingga tidak membahayakan pengunjung. Keselamatan dan keamanan operator pemelihara taman dapat diusahakan dengan cara memberikan fasilitas alat bantu yang cukup pada pengguna taman.
Kekurangan dari Taman Lembah Mawar lainnya yaitu bau tidak sedap dari tempat pembuangan umum Kelurahan Depok Jaya. Nah, tempat pembuangan umumnya itu ada di sini. Bangunan ini merupakan tempat pembuangan sampah. Jadi, jika anginnya sangat kencang, itu baunya tidak sedap. Merupakan kondisi dari tempat cuci tangan existing di Taman Lembah Mawar. Bisa dilihat kondisinya yang sangat tidak baik dan dalam keadaan rusak, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kekurangan lainnya itu ada di pintu masuk. Jadi di pintu masuk utama taman ini itu ditutup karena pagarnya yang rusak. Nah, ini itu pintu kedua dan bisa kita lihat kalau misalnya pintu tersebut juga dikunci. Oke. Nah, ini nih kekurangan yang selanjutnya adalah sebagian taman lahan taman dipergunakan sebagai lahan parkir oleh warga sekitar karena berhubung Taman Lembah Mawar tergabung dengan Kelurahan Depok Jaya. Jadinya masyarakat sekitar memanfaatkan lahan kosong ini yang tadinya untuk bermain bola atau bermain lainnya sekarang digunakan sebagai tempat parkiran mobil. Dapat dilihat di beberapa sudut Taman Lembah Mawar terdapat fasilitas tanaman dan sampah tidak terjaga kebersihannya dan perawatannya. Oleh karena itu, mari kita lakukan gerakan yang dapat membantu kelestarian taman. Pengelolaan taman dapat terwujud jika dibantu dengan pihak lainnya seperti para pengunjung taman. Pengunjung dapat melakukan hal terkait kebersihan dan perawatan elemen di dalam taman. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Yang terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Bahkan jika memungkinkan, selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan, membuangnya pada tempat yang seharusnya walaupun kita bukanlah petugas kebersihan. Menggunakan fasilitas taman dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas merupakan wujud konkret dari membantu pengelolaan taman agar tetap lestari. Marilah kita sebagai pengguna taman untuk tetap menjaga kelestarian taman dan ayo ke taman. Oke, setelah berjalan-jalan mengelilingi taman dan memberikan sedikit pengetahuan tentang tadi apa itu taman, lalu kenapa pentingnya melakukan pengelolaan taman, aku bakal menutup videonya di sini. Terima kasih yang sudah menonton, dan ini juga merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan lanskap. Semoga apa yang sudah aku buat dan aku sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penonton, lalu aku juga mendapatkan hasil yang maksimal dari pembuatan video ini. Sekian dari apa yang sudah aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.